jalan-jalan sama mami. Pulangnya jangan lupa senam. Perkenalkan dari kami kelompok 6. Pengertian kritik. Kritik dapat diartikan sebagai analisis mendalam terhadap suatu karya menggunakan kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Tujuan kritik untuk menjelaskan kelebihan kekurangan karya, sekaligus memberikan masukan atau solusi bagi pencipta karya tersebut. Umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni, seperti film, sastra, musik, lukisan, tarian, hingga drama. Esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang, seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, atau politik. Esai sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat pendirian atau penilaian kita terhadap suatu hal. Perbedaan kritik dan saran. Berdasarkan data yang saya peroleh, perbedaan kritik dan saran adalah objek kajian kritik adalah sebuah karya, sementara objek kajian esai adalah sebuah fenomena. Dan selanjutnya, dalam kritik terdapat deskripsi karya berupa sinopsis dan ringkasan karya yang dibahas, sementara esai tidak menyajikan sinopsis atau ringkasan karya yang dibahas. Dan yang terakhir, kritik menyajikan data objektif, sementara esai tidak selalu membutuhkan data objektif. Nah, berdasarkan pada pandangan penulisnya, Dalam kritik, penilaian pada karya dilakukan secara objektif dan disertai data yang alasan logis. Sementara pada esai, penilaian dilakukan dengan subjektif alias menurut pendapat pribadi atau penulis esai. selanjutnya, penilaian karya dalam sebuah kritik dilakukan dengan menggunakan kajian teori yang sudah mapan, misalnya berdasarkan teori postmodernisme atau teori feminisme. Sementara pada esai, penilaian jarang mencantumkan kajian teori. Dan yang terakhir, kritik menyajikan penilaian sebuah karya secara utuh dan menyeluruh. Sementara esai hanya membahas hal-hal yang menarik dari sebuah objek atau fenomena. Berdasarkan pengamatan atau pandangan penulis, sekalipun tidak membahas sebuah objek atau fenomena secara menyeluruh, hal yang menarik pengamatan atau pandangan penulis, esai tetap dilakukan secara utuh. Memberikan tanggapan terhadap sebuah karya. Kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Keempat, memaparkan kesan pribadi kritis terhadap sebuah karya sastra. Kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Keenam, tidak berprasangka. Dan yang terakhir, tidak berpengaruh terhadap penulis. Ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Kedua, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Ketiga, memiliki gaya pembeda. Keempat, selalu tidak utuh. Kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Keenam, mempunyai nilai pribadi atau bersifat personal. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat. Jadi pernyataan pendapat dalam esai itu merupakan pandangan penulis terhadap suatu objek yang akan si penulis tulis gitu. Terus yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini berisi pendapat penulis disertai dengan fakta-fakta yang terjadi mengenai masalah yang dibahas. Nah, yang ketiga itu ada reiterasi. Nah, dalam reiterasi ini, dalam kritik esai itu bagian penegasan ulang. Jadi nanti si penulis mempertegas lagi fenomena yang diangkat. Selanjutnya ada ciri kebahasaan dari esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Jelas ya, kalau pernyataan persuasif mungkin bertujuannya buat mengajak, membujuk halayak supaya mengikuti fenomena yang si penulis itu angkat gitu. Kayak misalnya baiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua itu ada pernyataan menilai. Nah, itu biasanya kayak
si penilaian si penulis yang mengomentari kejadian tersebut gitu. Pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi si penulis. Contohnya, sepertinya pemerintah masih belum serius menangani kasus COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia. 4. Istilah teknis merupakan kosakata yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, mitos, eksperimen, narator, diksi, majas, dan konflik. Yang selanjutnya itu ada kata kerja mental. Biasanya menggunakan kata-kata kerja mental gitu, kayak misalnya mengingat, merasakan, memikirkan. Ya sih, gitu aja. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Sepertinya kita gak bisa lanjutkan presentasi ini. Kita sampai di sini saja. Kalian terlalu baik untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan jalannya